mainnya tuh? Mainlah. Lalu aku malu. Alah tuh, penyanyi pula lagi ya tuh. Majulah tuh, jalanlah. Selalu Kayak galau-galau atuh ini tengok puber kedua. Nggak ada puber, ini harus dipikirin memang. Kau mau mikir apa? Udahlah tuh, daripada galau-galau mending bahas yang seru-seru lah kita. Inilah yang seru. Kak. Mana kok? Ima. Apa yang seru ini tuh kita bahas tuh? Apa mau bahas apa kau? Ada yang seru nih. Soal politik seru. Soal politik 40 tahun itu, usia di bawah 40 tahun tuh. Itu gimana itu? Kalau kayak Ato ini pekat lah tuh, belum ada pengalaman. Kemudian usia udah lama pula. Kalau aku semuanya nggak masuk, Jet. Umur tak masuk, nggak pernah jadi apa-apa. Kalau jangan jadi kepala daerah, jadi anggota DPR, jadi Kepling nggak bisa lah. Supaya pernah Nggak ada yang nawari sampai sekarang. Udah pernah tuh rupanya mencoba mendaftarkan jadi Kepling tapi tak lewat. Nggak ada yang daftarin, itu aja. Kalau mau aja lah, mau jadi apa mau ya lumayan tuh kan. Kepling tuh kan ada duitnya. Ada gaji ya Kepling tuh sekarang. Berapa gaji Keplingnya sekarang tuh ya? Nggak tahu, kayaknya lebih besar lah dari pendapatan Kedeko ini pasti lebih besar. Kerjanya nggak ada ya kan, ngantar-ngantar undangan aja ya. Nah, jangan salah kau, nanti ada yang marah nanti tuh kalau kau bilang kayak gitu, nggak ada kerjanya Kepling. Iya ya. Pengaduan aja lah ya tuh ya. Jadi cemana nih? Ya udahlah tuh, cemana lagi menurut? Apa? Udah pening Udah, kepala kau pikirin dulu ini. Nah, ini problemnya nih, kau pikirin. Ini mau kemari kena, mau kemari kena. Aku kasih kau kesempatan. Bang. Iya. Apa cerita, Bang? Dari mana, Bang, tadi? Dari sini. Bang, main catur kita dulu, Bang. Duduk Abang depan, Bang. Main catur kita dulu. Abang teruskan dulu jalan nyatu ini. Nah, Abang teruskan jalan nyatu. Sekarang Abang lah pengganti nyatu. Dari mana Abang sekarang tadi? Dari rumah tadi. Dari rumah? Iya. Oh. Pas kebetulan lewat sini lah ya? Iya, kebetulan lewat sini. Enggak dulu lah mau. Kopi, Bang? Teh? Kopi boleh juga. Kopi ya? Tuh. Nggak usah pakai gula ya, tuh. Oh, siap. Kayaknya aku apa tuh? Lupa-lupa ingat sama Abang ini tuh. Atau kira-kira tahu nggak siapa? Aku dari wajahnya familiar tuh tengok abang ini ya kan. Bukan dari pangkasannya, kalau dari pangkasannya orang tua. Aku kayak pernah tengok abang ini gimana. Kenal di mana tuh? Di apalah ya? Coba aku ingat-ingat dulu ya. Oh, tadi kita ngomong-ngomong Kepling. Ngomong Kepling tadi. Aku baru ingat abang ini nih. Abang ini kayaknya selalu memperjuangkan Kepling ini. Berapa kali ku baca abang ini. Naikkan gaji Kepling, minta naikkan gaji Kepling gitu. Apa hubungannya bang? Di media. Di media? Pas rapat juga gitu tuh? Iya, rapat. Terus ada beberapa aku baca lah, naikkan gaji Kepling. Kenapa terus-terusan gitu bang? Ada hubungan khusus dengan para Kepling nggak? Iya, memang ada ya. Karena saya dulunya juga mantan Kepling 20 tahun di Kota Medan ini. Iya. 20 tahun bang jadi Kepling ya? Iya. Terus? Dari tahun 94 sampai dengan 2014. Sewaktu saya mau mencalek yang pertama itu baru saya berhenti dari Kepling. Kepling mana itu bang? Kepling Kesawan di belakang TVRI. Di belakang Kesawan itu? TVRI ya? Stasiun TVRI depan Podomoro. Depan Podomoro sekarang. Waktu pas zaman abang ini 94 ya? 94. Oh, masih Deli Plaza tuh bang? Iya, masih Deli Plaza, benar. Iya. Oh, belum ada Jep, masih di kampung sana. Masih di kampung aku tuh bang. Belum pernah main bom-bomkar kan di Plaza kan? Plaza, iya. Abang ini itu Keplingnya. Itu termasuk di Plaza juga tuh? Enggak, batas jalan dengan batasnya Plaza. itu ya? Iya, oh, berarti emang di TVRI. Kepling berapa itu bang? Lingkungan 10. Lingkungan 10? Iya, Kelurahan Kesawan. Kelurahan Kesawan, Medan Barat? Medan Barat, iya. Oh. Tapi 20 tahun abang jadi Kepling. 20 tahun itu kan bukan, apa ya, kalau menurutku bukan satu perkara yang mudah ya, bukan perkara main-main. Karena presiden itu boleh
ini ada ya, boleh duduk, boleh apa, boleh ini mengatur sana, mengatur sini, anak buahnya banyak ya kan. Presiden boleh duduk, gubernur boleh duduk. Kepling nggak bisa, Jeff. Kepling itu langsung berhubungan sama masyarakat, ya kan? Iya. Ya gitu kan, Bang? Iya, Ya benar, kan? Langsung iya. berhubungan sama masyarakat dan 20 tahun. Itu kenapa, Bang? Bisa Menarik bertahan begitu? Rahasianya apa? Ya, kita bekerja itu dengan sungguh-sungguh dan dengan ikhlas ya melayani masyarakat. Ini Kepling ini kan sebenarnya ujung tombak dari pelayanan pemerintah terhadap Iya, benar. masyarakat. Dialah sebagai ujung tombak program-program apapun yang pemerintah lakukan. Ya, kita lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh kita layani. Ya, dulu memang di zaman saya Kepling itu pengangkatannya tidak ada batas waktu. Nah, baru belakangan kan keluar peraturan wali kota. Belakangan kita ada buat perda lagi sehingga 3 tahun sekali sekarang Kepling itu diganti SK-nya. Diganti SK-nya. Kalau dulu seumur hidup memang. Dulu ya tidak ada batas waktu. Ceritanya kayak mana dulu Abang jadi Kepling? Cerita awal mulanya dulu, apakah udah berkeluarga di awalnya, berapa gajinya gitu? Iya, jadi memang saat itu tahun 94 saya baru berkeluarga ya, baru berumah tangga. Kemudian Kepling kami yang lama sudah uzur, mengundurkan diri. Ya kita mengajukan diri lah, ada beberapa calon kemarin 3 ya, diantara yang mencalonkan saya yang diangkat oleh lurah untuk menjadi Kepling. Diangkat jadi lurah menjadi Kepling Iya, pada saat itu. saat itu. Tahun 94. 94 ya. Berapa Abang penghasilan Abang jadi Dulu Kepling? masih 75.000 1 bulan dan terimanya 3 bulan sekali, 225.000 di kantor lurah. Oh, cukup itu Bang untuk berkeluarga, anak ada? Kopi, Bang. Ya, makasih. Tuh, Hah? Boleh lah tuh. kalau Bayar ya? Namanya Awi. kalau Utang mau dulu lah, Tok. bilang cukup sebenarnya ya nggak cukup Gorengan? lah. Iya, iya. Jep, ya, apa kan itu? Iya, Sini, oke. sini. 75, Bang. Ya, 75.000 Tuh, tapi sebulan. 94, 75 masih agak lumayan lah masih ya. agak lumayan lah. 750.000 kayaknya. 70, sekarang? Enggak lah, kira-kira 2 Ya. jutaan ya? 1 jutaan ya? Enggak, 1 enggak jutaan adalah. Kalau jutaan ada ya? Adalah. 5.025 tahun yang lalu. Jadi dari sisi Kepling, kerjaan lain Abang apa pada saat itu? Oh, pada saat itu ada buat usaha-usaha juga UMKM ya. UMKM. Kemudian saya bergabung di partai politik ya. Saat itu pada tahun 99 menjadi ketua ranting di Kesawan, kemudian jadi ketua PAC di Medan Barat, baru jadi pejabat di DPC Kota Medan. Itu waktu itu masih menjabat Kepling? Masih. Oh. Selain Kepling, Abang usaha, Abang pengurus ranting, Iya, Abang pengurus pengurus PAC. partai ya. Nah, Partai. Itu ketertarikan untuk awal mula ketertarikan Abang masuk partai itu apa kira-kira? Ya, Atau apa memang waktu itu aku nih udah Kepling nih, kayaknya ada cita-cita nih mau naik lebih tinggi kira-kira, dan salah kendaraannya itu melalui partai politik, gitu nggak kira-kira? ya sebenarnya motivasinya itu untuk masuk ke partai politik kan goalnya menjadi anggota DPRD kan. Ya. Iya, itu memang goalnya ke situ kan. Ya harapan kita kalau kita bisa duduk di DPRD itu ya banyak yang bisa kita perbuat lah untuk membantu masyarakat kita Kota Medan ini khususnya. Ya, Iya. harapan kita seperti itu. Walaupun memang pada perjalanannya ya masih butuh banyak waktu lagi rupanya. Ada nggak Bang kisah-kisah unik dulu atau Pang jadi Kepling? Misalkan tengah malam digedor, Oh, iya. atau apa yang nggak pernah Abang lupakan lah dari cerita apa dari kisah warga Abang lah itu. Ya. Apa lah kira-kira Bang? Dulu 98 kan waktu reformasi kan, saya kan, Oh iya. wah itu kan, Itu waktu reformasi 98 kan saya sudah Kepling itu. Kita menjaga lingkungan kita lah. Itu daerah Dari penjara, karena kita di daerah tengah danger kota, itu, Bang, iya ya? di Tengah tengah kota, kota, ya. di Li Plaza kan. Ah. Kumpul dengan warga, bersama-sama warga kan, wow, untuk menjaga lingkungan kita supaya jangan
Dijarah dulu waktu itu penjarahan kan. Ya aku dengar ceritanya tuh waktu itu Deli Plaza itu diamankan lah ya. Iya, oleh termasuk ya orang sama Abang TVRI dulu. kan dia Iya, sama TVRI termasuk rupanya. vital kan, Termasuk orang Abang dulu yang menjaga itu. waktu Ikutlah kita bersama aparat waktu itu menjaga lingkungan kita. itu. Dan memang tidak terjadi waktu Tidak itu. terjadi, di situ. tidak, Tidak tidak, terjadi. tidak ada, tidak terjadi. Karena udah kompak, udah solid. Iya, menjaga warga solid. ya. Ditambah lagi ada dari ini kan TNI kan, mengamankan lingkungan kita. Nah, terus Bang ke politik. Tapi tunggu dulu tuh. Kenapa abang ini memilih PDI? Nah, Kenapa itu nggak mau kutanya. Golkar? Iya. Kan? Kenapa? Nah, Sebagai kayak biasanya PNS dulu Golkar. Saya bukan PNS. Bukan Ah, PNS. Keping juga nggak Golkar ya dulu tuh. Apa yang nggak Golkar? tapi kan Abang ini masuknya pas mau reformasi ya kan Bang? Nah, Iya. kenapa PDI Perjuangan bang? Ya mungkin ideologinya ya, ideologi PD Perjuangan, dan di tempat lingkungan kita, keluarga kita pun dari dulu-dulunya memang sudah. PNI orang keluarga bang? Iya. Oh, PNI lama gitu. Iya, jadi ya, ketertarikannya mungkin dari karena pengaruh lingkungan dari keluarga segala macam. Ya, ideologinya kita lihat wong cilik kan, Ya. kita tertarik jadinya untuk bergabung di PD Perjuangan. Itu waktu itu di mana Bang? PDI yang di PC di PC ya? namanya? Ranting, saya jadi ketua ranting Kesawan. Ketua ranting Kesawan. Oke. Ranting, baru masuk PAC, Baru DPC. baru masuk DPC. sekarang di PC. Berarti Memang dari bawah Kader dari bawah Ya, tuh, Bang. saya dari ranting. Dari Ya, ranting. kelurahan ya. Dari ranting, dari keping lah gitu. Ya. Berarti apanya kuat kali memang dia. Iya, ya, Pondasinya, basisnya. pondasi politiknya kuat. Nah, itu satu kan soal pondasi politik. Itu salah satu yang penting ya. Itu memang tukang kedai kopi ya, Bang. Cuma Ya, saya penggemar kopi memang. Enak Cuma- kopi atu ini. Iya. Nggak pakai gula kan, Bang? Iya, nggak pakai gula. Tahu aja tuh ya. Tahu kita. Pelanggan Dari lama wajahnya. kayaknya ini. Hah? Pelanggan lama kayaknya ini. Enggak, kita kalau tukang kopi berpengalaman gitu. Iya. Nengok muka-muka orang kita tahu ya ini nggak pakai gula. Ini kalau kayak kau ini nggak bayar. Tahu aku. Aku udah macam Bali Nujum dia udah Iya, bisa. udah tahu deh ini muka-muka nggak bayarnya. Kayak gini, nggak tahu. Makanya aku kasih aja. Iya. Ya, satu tuh Bang. Tadi kan soal pondasi politik. Satu lagi yang penting dalam politik itu cost kan. Ya. Cost politiknya. Ya. Biaya lah, biaya Ya, modal politik. Itu pasti harus ada. Pondasi itu modal politik juga, cuma modal yang konkret itu kan uang ya namanya. Uang. Nah, ketika Abang pertama kali mulai melangkah ke politik, itu menyiapkan itu enggak kira-kira? Jadi begini, politik itu tidak semuanya uang. Ya, jadi memang investasi sosial memang harus kita punya. Ya. Saya selama menjabat 20 tahun kepala lingkungan berinvestasi sosial kan dengan Iya, masyarakat, iya. dengan kawan-kawan Kepling, dengan ya Kepling itu kan ada per kecamatan, setiap kecamatan ada Kepling, kita berteman, bersosialisasi segala macam. Jadi itu sangat membantu. Nah, kalaupun ada kos politik mungkin hanya untuk sosialisasi apa segala macam seperti itu aja. Membuat APK, alat peraga kita. Ya haruslah, ya mustahil Ya, juga berpolitik tanpa kos kan, Iya. nggak mungkin. Operasional abang gitu ya. Iya, harus ada tim, harus ada alat peraga, Ya, betul. harus ada ngopi-ngopi gini juga kalau ngumpul-ngumpul Iyalah. ke rumah warga kan. Iya. Jadi bang, kalau boleh tahu dulu usaha abang UMKM apa sih bang? Saya ada ini buat untuk minuman ringan, untuk ada buat gerobak es buah apa segala macam di beberapa tempat di gerai-gerai. Jadi mulai UMKM SS buah. Ya, Itu nggak dilanjutkan sekarang, Bang? nggak lagi sekarang. Nggak kan jadi sainganku. Jadi waktu pas pertama kali abang itu pengurus PAC, waktu pas pertama kali nyalek. Udah sekretaris DPC saya. Itu udah sekretaris DPC. Udah, 2000. Di periode pertama. Iya. Saya 2010 menjadi sekretaris DPC. 2014 pemilu kan. Ya. 2010. Iya. Abang pertama kali masuk itu tahun berapa? 99. 99. Oh.
Nomor berapa bang dulu bang? Nomor satu Nomor saya, satu tetap, ya. karena saya sekretaris partai kan. Nah, waktu abang menang itu ada semacam surprise nggak? Atau memang sudah mengira ini aku pasti menang nih? Karena ada pondasi yang kuat tadi, kos sosial yang kuat tadi, ketika abang mencalonkan, yakin ini masuk aku ini gitu. Atau ada surprise, kok masuk gitu? Ya, yang jelas surprise lah ya. Dari kita hanya sebagai kepala lingkungan, wakil lingkungan dengan modal yang terbatas. Tapi ternyata rupanya bisa juga berhasil dalam kontestasi pemilu kemarin. Ya surprise lah. Ya. Kalau hitung-hitungan sih memang karena kita juga punya basis massa yang jelas kan, real kan. Ya. Oh, berapa ribu suara pada saat itu abang? Saya waktu itu 4.000-an. 4.000. Ya, 4.000-an suara. 2014. 2014 4.000 suara. Iya. Nah, dulu cara abang mendapatkan suara itu, hati masyarakat itu dengan posisi abang sebagai Kepling, usaha pun bisnis UMKM gitu. Iya. Gimana caranya itu? Triknya apa gitu? Itu tadi investasi sosial kita berteman dengan banyak orang kan. Ya, orang-orang itu membantu kita dengan segala cara masing-masing kan. Gitu. Ya, misalnya sosialisasi tempat-tempat satu titik, nanti simpatisan kita yang membuat acara itu kita hanya datang. Oh, Ya, gotong royong lah. gotong royong. Ada nggak Kepling tertentu udah main tempatku misalkan gitu? Kepling tertentu pada saat abang dulu kan sama-sama Kepling nih. Kepling kan harus netral. Kalau lu setelah terhubung udah tempat ini Kepling harus dia style netral. gitu, nggak ada. Ilmu semut, filosofi semut. Gotong royong. Gotong royong. Bang, abang kan 2014 terpilih. Ya. So, ya kan? 2019 terpilih lagi, berarti udah 2 periode. Ya, udah 2 periode. Benar. Kira-kira menurut abang nih, apa yang membuat abang dipilih rakyat, dipercaya rakyat selama 2 periode? Selain mengangkat gaji Kepling tadi. Ya. Nah, gitu. Kita memang harus turun ke bawah. Anggota DPRD itu kalau masih tetap mau dipilih rakyat itu memang harus turun ke bawah, mendengar aspirasi masyarakat itu dan memfasilitasi kalau memang ada yang harus difasilitasi. Contoh misalnya masyarakat sakit, BPJS dulu kan sebelum wajib ini kan ada yang nggak bayar, ada yang ini kan gitu. Ya kita fasilitasi macam mana dia bisa tetap dirawat. Merawat konstituen ya bang? Ya, kemudian kalau pas kita sosper, kalau anggota DPRD kan setiap bulannya ada turun ke masyarakat kan, ada pertemuan setiap bulan kan. Reses? Fasilitasi negara. Reses. Nah, kalau reses kan dia beda? setahun hanya 3 kali. Ini sosper tuh. Iya, Sosialisasi ini perda. peraturan-peraturan daerah yang sudah disahkan itu kan masyarakat kadang-kadang nggak punya masukan. Kayak aku kan nggak tahu nih, ada sosper, ada reses. Kalau reses tuh tiga kali setahun. Kalau dalam reses tuh apa aja yang disampaikan bang? Reses kita bertemu bersama masyarakat, nanti masyarakat menyampaikan aspirasinya, contohnya jalannya, drainasenya, ya apalah yang menjadi keluhan warga. Kalau sosper? Kalau sosper mengenai peraturan daerah yang sudah disahkan oleh pemerintah kota bersama kota DPRD. Oh gitu, nangkap apa bedanya? Jadi masyarakat biar tahu dia hak dan kewajibannya Betul, seperti apa. Contoh perda sampah, nah, kan sebenarnya kan ada dalam perda itu bisa ditindak kita kalau membuang sampah sembarangan, diatur dalam peraturan itu. Itu yang disosialisasikan. Berarti kalau reses masyarakat yang menyampaikan Ya, aspirasi. aspirasinya. Ya. Kalau sosper anggota dewan yang menyampaikan inilah Ya. hasil kerja kami, kayak kurang lebih gitu ya bang ya. Bersama Pemko kan, ya. Inilah perda yang kami ciptakan. Ya. Iya. Yang memang tujuannya untuk kebaikan warga kita Kota Medan kan. Tujuan perda itu kan itu. Selain aktif itu bang, ada nggak trik khusus lainnya? Misalkan abang taruh nomor handphone abang di depan rumah atau punya rumah konstituen atau apa saya gitu? Punya posko, ya posko lah kita punya. Di dekat rumah saya itu
dari mulai awal saya terpilih sampai sekarang tetap terawat. Setiap hari menerima pengaduan masyarakat. Contoh misalnya kesulitan dalam pengurusan KK, KTP, akte lahir. Kita fasilitasi gratis. Ada staf kita di sekretariat itu. Berarti setelah terpilih poskonya nggak tutup? Nggak tutup. Karena ada gitu, Jem. Iya. Pas lagi mau nyalonkan jadi anggota dewan, ya kan, buka posko. Silakan yang mau ngasih apa? Inspirasi apa? Aspirasi rakyat ya kita tampung. Udah terpilih, tutup poskonya. Ini abang ini enggak berarti? Nah, kita sampai sekarang, Bang? Sampai hari ini sudah dari 10 tahun, 2013. Sering main abang ke posko itu? Atau di belakang rumah saya, posko. Oh, di belakang rumah abang ya? Iya, jadi ya sekalian bisa ketemu saya di situ. Jadi abang bisa tetap menyapa Ya, langsung ya? tetap. Berarti Di luar saya sosper kita ada itu. Berarti kemungkinan akan diperpanjang lagi bukanya sampai 5 tahun ke depan gitu, Bang, ya? Amin, alhamdulillah. Abang kan maju Insya gini Allah. kan? Maju lagi saya. Nomor urut 1 lagi bang? Tetap nomor, karena saya sekretaris juga sekarang. Iya. Dapil berapa bang? Dapil 1. Dapil sumur apa Medan 1? Medan 1. Medan 1. Wilayahnya? Wilayahnya Medan apa aja tuh? Barat, Medan Petisa, Medan Helvetia. Ini Medan Baru tempat kita. Oh, Medan Baru. Iya. Oh, Ada betul. 4 kecamatan. Atau udah bisa nanti tempel gitu. Stiker Iya. Bang Robi baru Bang Robi sih. baru. Tapi tunggu masa kampanye ini. Iya, ini belum boleh ya? Belum boleh. Bang, ini belak-belakan aja bang. Ketika abang bilang tadi bahwa operasional ada, walaupun tidak menggunakan money politik, nggak semua urusan dipilih dan memilih itu urusan uang kan gitu. Kalau boleh tahu bang, cemana dulu abang modalnya habis berapa kira-kira? Lalu misalkan operasional gitu kan, lalu apakah sempat warga patungan atau seperti apa gitu, sehingga dengan yang cekak ini abang bisa jadi sekarang lah gitu. Nah, jadi saya jujur pertama modal saya cuma 50 juta. 50 juta ya? Saya cuma 50 juta. Kemudian alhamdulillahnya warga-warga saya di lingkungan itu kan komplek perumahan ya orangnya lumayan ya. Itu juga patung-patungan untuk mensupport kita. Kemudian dulu saya berpaket dengan Pak Haji Irmadi Lubis yang untuk DPR RI. Oh, Irmadi Lubis. Iya, Pak Irmadi Lubis. Iya, Pak Irmadi Lubis ya. Tentu senior juga itu kan. Iya. Ya, jadi kami berkolaborasi lah. Oh. Iya, gotong royong tadi saya bilang, gotong royong sesama caleg, ya, tapi berbeda tingkatan kan. Pak Irmadi Lubis DPR RI. Saya abang di Medan. Medan. Jadi beliau sangat support juga itu, karena dia kan sudah banyak periode ya Pak Haji. Ya. Waktu bergabung sama saya dia sudah periode Dari 98 keempat. Oh, Dia dari keempat. dia dari 99. 99 ya, dari 99. Bang, ini abang tetap di Medan ya? Tetap, ya. Kok apa ya? Ini mungkin pertanyaan orang yang nggak paham politik lah. Kenapa nggak naik ke Sumut? Nah, gitu. Kan ada tuh dari Medan ke Sumut, setelah selesai Sumut nasional, nah gitu loh. Ini kan udah 2 periode di Medan nih, nggak coba-coba ke Sumut. Itu masalah pilihan lah ya. Saya masih memilih kota Medan sebagai tempat saya ini. Apa banyak yang belum selesai di Medan ini? Ya paling tidak kan kita sudah punya pengalaman 2 periode. Untuk periode kita bisa lebih ini lagi kan, bisa lebih berkreasi lagi macam mana. Ya Medan masih perlu pembenahan lah. Ya mumpung bicara soal Medan nih, Bang. Menurut abang nih, sekarang kepemimpinan kota Medan sekarang gimana menurut abang? Wah ini pemimpin Pak Bobi ini pemimpin muda, energik, Ya. tegas. Ini luar biasa ini Pak Wali Kota kita. Tengok sekarang program-program beliau. Yang paling fenomenal UHC. Ya. UHC itu program Pak Wali Kota itu. Ya bersama kita DPRD berkolaborasi menyiapkan anggarannya karena kan kedua belah pihak. Supaya masyarakat Medan itu berobat gratis hanya Ya, pakai KTP. itu keren kan? Itu aplikasinya jalan ya? Jalan.
Nah jalan itu kalau memang misalnya ada kendala silakan ke posko, kita bisa fasilitasi juga. Kalau memang kira-kira ada yang nggak bisa, bisa mengadu ya. Program baru kan, seperti UHC kan. Jadi masyarakat itu sekarang tidak dibebani lagi untuk membayar BPJS. Model KTP aja bang. Hanya modal KTP Kota Medan. Kota Medan. Karena ini programnya Kota Medan, pembiayaannya dari Kota Medan, APBD Kota Medan. Kalau nggak bisa aja, Pak Erjoman. Iya. Kekuasaan pula. Kota Medan. Sama, Iya. nggak bisa aja. Mintalah sana sama. Kita masuk KPT apa aja nanti di lingkungan. Numpang KTP ku. Numpang kakak. Kemudian banyak lagi kan pembangunan kita lihat, belum lagi banjir rob di Belawan. Medan bagian utara Iya. Belawan. Nah sekarang ada program Pak Wali Kota lagi mengeruk sungai dengan kolaborasi dengan TNI. TNI. Melalui Pak Kasat dulu kita lihat hadir 64 kilometer di korek kan karena sedimennya sudah mulai. Ya. Oke lah. Pak Adalah Wali Kota. nampak pembangunan. Nampak. Tapi Ya. kan semua itu kan belum selesai bang. By proses. By proses By ya. proses. Apa ini artinya abang mau bilang bahwa Pak Bobi tetap di Medan? Gitu. Nggak usah naik ke Sumut. Gitu. Kira-kira. Ya, saya rasa beliau punya ini sendiri, punya pilihan sendiri lah ya. Punya pilihan sendiri. Iya. Tapi dulu Kalau tuh, kita sih memang sebenarnya dengan kapasitas beliau masih mau lama-lama kita di Medan. Wali kota Untuk nuntaskan. satu periode lagi ya. Iya. Tapi kalau beliau punya pilihan lain ya itu kan. tapi dulu aku dengar-dengar abang ada keinginan untuk maju kepala daerah itu bang. Benar nggak sih bang dulu? Yang berinformasi yang berkembang bahwa Bang Robi Barus Wah, sempat masuk bursa nama Bang. bursa Oh. bursa yang disebut gitu menjadi kepala daerah gitu. Kita nggak pernah mencalonkan diri. berarti orang yang mencalonkan gitu. Orang yang mencalonkan Iya, Bang masukkan Robi. nama kan biasa Nama. itu ya kan. Oh. Politik kan biasa, Iya. Bang. Bang, ini kan kalau untuk dilihat persiapan abang Ya. menjadi caleg kembali, ini bagaimana? Atau masih biasa aja atau sudah walaupun incumbent kan ada persiapan? Nah, strateginya apa sih Bang? Kalau bicara strategi mungkin rahasia. Ini kan Kompetisi ya. politik ya. Kalau kita kasih tahu strategi begini. Ketahuan orang aja ya. Ya, strategi masing-masing punya strategi lah. Iya. Apalagi di dapil 1 ini ada 9 incumbent. Ada 9 incumbent. 9 ya. Ya, dari 7 kursi yang mau diperebutkan. Wah, ini memang dapil, kalau kata-kata orang dapil neraka ya. Dapil neraka ya. Incumbentnya 9, incumbent loh. Anggota DPRD sekarang ini Iya. 9, kursinya tinggal 7. Menyusut. Ya, menyusut. Sebelum 8. Oh, sebelumnya 8. Sebelumnya 8 karena ada migrasi penduduk dari kota ke Medan sana bagian utara. Ya berkurang kursi kita jadi 7. Kemudian ada yang dari dapil lain tapi sekarang nyalek di dapil sini. Jadi makanya saya bilang 9 incumbent. Oh, berarti yang 2 tambahan itu sebelumnya dari dapil yang lain ya? Enggak, 1 dari dapil yang lainnya, 1 Oh, dari 1. sini. Oh, Iya, iya, iya. iya iya iya. Kalau PDI sendiri berapa kursi kemarin? Kami sudah 2 periode ini 2 kursi. 2 kursi. Ya. Untuk di dapil sudah 2 periode. Itu yakin Bang akan bisa kembali? Ya, Tadi kalau strategi oke lah rahasia. Kalau soal keyakinan kan nggak rahasia. kami masih yakin 2 kursi itu tetap bertahan. Kalau melihat peta politik sampai saat ini ya. Keras ya toh? Keras, Keras lah. 9 kursi kayak 9 incumbent Gajah-gajah yang semua direbutkan ya. 7. Ini sama dengan perjalanan Indonesia ke Piala Dunia nih. Piala Dunia nanti 2026. Ya. Yang diperebutkan 8, yang memperebutkan lah berapa banyak kan, satu negara, satu benua Asia ini yang apa? Tambah lagi dari Australia masuk kemari kan. masih kasih ya. Nah, itu gitu juga nih. Yang diperebutkan 7, yang incumbentnya 9. Incumbent aja tuh Bang ya, belum yang lain kan. Belum lagi yang Belum yang pendatang baru. Yang pendatang baru. Oh. Yang masih segar kan. Iya, iya.
yang ini kan Bang, 2024 ini kan ya tadi bicara soal segar-segar nih ya, kan banyak calon mungkin para caleg ini yang muda-muda juga pasti akan banyak yang masuk nih ya. Sekarang zamannya arahnya memang ke situ. Itu yang ikut bermain. Nah, yang pemilik suara juga banyak yang muda-muda juga nih Bang. Ya, pemilih pemula. Pemilih pemula. 52%. 52% kan berarti lebih dari separuh. Itu Abang sudah ada nggak strategi untuk ini mereka? Strategi apa aja Bang? Ya. Strategi Ya. umum Untuk aja. menggait Iya, gitu ya Untuk tuh ya. menggait mereka. Ya, kita tahu kan generasi Z lah sekarang udah Z, Z ya. Z, Z, milenial dan Z. Aktifnya kan di media sosial, Iya. apa kita ada tim itu juga. Abang main media sosial juga? Ada terus sebagai publikasi kita kan. Ada sisi konten nggak Bang? Buat konten TikTok misalnya? Belum. Belum ya. Tapi tim ada membentuk itu. Ada. Oke. Bang, makan dulu gorengan. Iya Bang. Oh, iya. Santai aja kita. Nah ini kalau dulu apanya? Mantap gorengan itu. Mantap gorengannya. Kita mau Kopinya Bang, makanya enak. Kita ini dia nih. Oh, King Jantan ya. King jantan. jantan. Udah King Jantan lagi dia kan. Karena Harganya agak lumayan doang, walaupun warung pakai 5. kok sok tahu ke soal harga, nggak pernah bayar aja sok tahu kok. Ya, kayak kok. Itu promosi itu. Kan Iya, kita cerita di iya, iya. bulan ya kan. Bang, ini kan tadi kita udah bicara soal politik lokal lah ya, Medan, Sumut belum, mungkin nanti aku singgung sedikit lah soal Sumut. Yang lagi seru nih nasional nih Bang, ya kan? Perkembangan terakhir ini begitu dinamis gue tengok ini. Satu minggu terakhir inilah adalah yang tiba-tiba disebut mau masuk partai ini, kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres. Memang batas usianya nggak diturunkan, tapi ada kata kecuali itu yang membuat geger se-Indonesia kan, karena dikaitkan dengan ya sebut aja lah Mas Gibran Raka Buming ya kan, yang kebetulan anaknya Pak Jokowi. Nah, padahal belum tentu juga beliau mau di ini kan sebenarnya. Nah, ini pandangan Abang gimana soal politik ini? Iya, itu sudah ada putusan MK. Ya, saya rasa kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia ya harus bisa mematuhi putusan itulah. Karena kan putusan MK itu final dan mengikat. Ya, terlepas ada pihak-pihak yang diuntungkan dirugikan, itu merupakan konsekuensi yang harus kita terima. Abang setuju nggak kalau itu dibilang dipolitisir? Wah, susah ya kita berpendapat ini nanti kadang-kadang bisa menjadi multi tafsir ya. Tapi harusnya Jangan ya? hakim MK itu profesional lah ya. Iya, tidak ada politik di dalam putusannya. Lalu MK jangan terhalang politik gitu lah ya Bang. Iya, benar. Karena kan ini tuh kan, kalau kita lihat kan Bang, sama Atuk juga kan, itu dalam satu hari itu keputusannya bisa berubah pagi dan sore gitu. Sebenarnya nggak berubah dia. Dia ada sekian tuntutan gitu, bukan gugatan ya namanya ya. Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau nggak salah gugatannya. Gugatan pertama nggak dikabulkan, gugatan kedua nggak dikabulkan, gugatan ketiga, ke-6 atau ke-7 gitu. Nah, itu yang dikabulkan. Ada kecualinya. Itulah yang menjadi kata kecuali. Iya. Kecuali sudah berpengalaman gitu. Itu ada yang menggugat seperti itu, dan itu yang dikabulkan, sehingga akhirnya disangkut pautkan sama yang pertama. Makanya ribut orang. Ya cuma kata Bang Robi ya jangan dipolitisir lah, itu kan udah produk hukum kan. Iya. Ini kan tadi pagi Ya. Bu Megawati sudah mengumumkan Ya. pendamping dari Pak Ganjar, Ya. Mahfud MD kan gitu Bang. Inilah Bang sebagai kader yang dari bawah kemudian sekarang jadi
DPC, sekarang menjadi anggota dewan. Bagaimana menurut Abang keputusan daripada DPP terkait Ganjar Mahfud MD? Oh, baik. Jadi kalau kami sebenarnya di PD Perjuangan ini tegak lurus. Ya. Tegak lurus. Apa yang menjadi keputusan daripada Ketua Umum Ibu Haja Megawati itu harus dipatuhi sampai ke anak ranting. Nah, mengenai sosok Pak Mahfud MD yang telah diputuskan hari ini sudah diumumkan oleh Ketua Umum Ibu Haja Megawati, ya kami sangat menyambut baik karena memang itu suara dari rakyat itu sebenarnya yang didengar Ibu. Pak Mahfud ini kan salah satu sosok bersih yang masih ada di Indonesia ini, salah satu. Ya. Jadi harapan-harapan kita ke depan agar penegakan hukum, beliau kan backgroundnya memang pakar hukum ya, dan beliau sudah berpengalaman menteri dari zamannya Presiden Gus Dur, kemudian pernah ketua MK, sekarang menjadi Menko. Saya rasa sudah paripurna dia untuk menjadi seorang wakil presiden. Ya, sosoknya sudah paripurna. Sudah lengkap gitu. Iya, sudah lengkap, sudah paripurna, sehingga ya kami kader PD Perjuangan pasti akan bekerja semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud ini. Untuk Indonesia yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Ya. Jadi Bang, sebelum pemilihan Pak Mahfud ya, pemilihan Pak Mahfud, arah konstelasinya kan yang dijadikan tolak ukur itu kan bagaimana memenangkan Jawa Timur sebenarnya, ya kan? Nah, memenangkan Jawa. Pak Mahfud ini kan memang orang Jawa Timur ya. Tapi calon presiden yang lain dia Jawa Timur juga nih. Ya, dari kan? sebelah ya, dari pihak sebelah. Pihak sebelah itu Jawa Timur. Nggak tahu yang satu lagi apakah akan ngambil Jawa Timur juga. Nah, artinya kan akan ada pertarungan memperebutkan Jawa Timur di situ kan. Iya. Nah, menurut Bang Robi, seberapa kuat itu Pak Mahfud di Jawa Timur dibandingkan sebutlah saja Caimin misalnya. Ya, kalau atau Pak Erik misalnya. Iya. Nah, misalnya Pak Erik ya. Pak Erik kan kayak ada darah-darah NU-nya juga tuh. NU tapi Iya. Lampung kayaknya. Iya, NU. Lampung, ya. Lampung. NU anak tiri lah. Kalau saya menilai dari track record ya, track record Pak Mahfud ini kan tidak perlu diragukan lagi lah. Ya. Ya, niat dia untuk memberantas segala macam ini kita lihat kan memang konsisten dan komitmen beliau. Itu merupakan salah satu daya jual yang tinggi di saat kondisi kita masyarakat yang sekarang ini melihat hukum ini kan ya sepertinya kan masih perlu perbaikan ke depan. Harapan kita dengan Pak Mahfud bisa nanti terpilih, mungkin beliau bisa membenahi itu lebih baik lagi. Tapi kan Bang, kalau Medan ini kan unik. PDIP kalau nggak salah pemenang di kota Medan. Pemenang ya. Kan. Tetapi ketika Presiden kemarin Pak Jokowi sepertinya kalau nggak salah, kalau salah dikoreksi Bang, sepertinya kalah tipis dengan Pak Prabowo kan begitu. Benar. Kita 2 kali Pilpres, 2 kali Medan ini memang tidak pernah menang. Pilpresnya. Pilpres. Itu kan bisa dilihat data pemilu. Ya. Itu tadi Medan kan agak unik dia ya. Tidak berbanding lurus, partainya menang, presidennya langsung bisa juga menang kan. Iya. Legislatif menang ya. Legislatif kita menang. Kita ketua DPR-nya Pak Hasim kan. Iya, betul. Dari PD Perjuangan. Sudah 2 periode kita ketua DPRD sama Pak Henry John kan. Iya. 14 terus Pak Hasim. Ini 2 kali juga kita pilpresnya kalah. Dengan yang dengan yang lalu dengan Pak Jokowi dengan Prabowo. Iya. Ya mudah-mudahan ini yang ketiga jangan kalah lagi lah. Yang ketiga menang, Abang optimis. Mudah-mudahan yang ketiga menang. Tapi Pak Prabowo kan maju lagi Bang. Itu kan silakan aja. Kemarin kan 2 kali Pak Prabowo menang di Medan. Iya.
ya kan Pak Jokowi kalah. Ini Pak Ganjar, Iya. wajah baru memang, Wajah baru. tapi lawannya tetap lama. Ini kan belum pernah diadu. Dan ada tambahan satu pemain baru kan, kalau memang ini kan. Kayaknya kemungkinan 3 ya Bang ya. Menurut Abang 3 atau Ya, 2 atau 3 nih? 3 pasang lah. Kayaknya 3 Karena ya. sudah dekat-dekat hari kan, sebentar Iya, lagi iya, pendaftaran. Masing-masing calon udah ada yang tes kesehatan lama. Ya. Iya, Pak Anies setelah- lagi ini kan Bang. Kalau peta gambaran, bisa nggak Abang prediksi ketika menang Pak Ganjar, seperti apa sih peta-peta gambaran politiknya? Wah, ini politik sangat dinamis. Kita nggak bisa gaji. Ya, jangankan per hari, per jam, per detik dia bisa dinamis berubah benar. Ya. Ya bukti tengok. Selama 1 minggu ini kan banyak hal-hal yang Iya, benar. spektakuler, putusan Spektakuler, MK, betul. Iya. pengumuman nama capres, cawapres sudah. Ya. Dan ini ke depan bakal makin ada ya. ini. Seakan-akan Skalanya kemarin kan sudah Gibran ya kan, seakan-akan ya kan, Iya. ke beliau. Ternyata masih ada perubahan-perubahan tertentu ya. Ternyata kabarnya lagi belakangan Erik kan begitu kan? Nggak tahu, belum tahu kita. Kita lihat tanggalnya lah nanti. Besok ya Bang? 19 kan? Iya. Pembukaan pendaftaran. 19 Penutupannya kan ada. Iya. sampai tanggal berapa tuh ya? 25, Batas akhir. 20 sekian ya. Oh, Saya kurang. Masih oke. bisa. Ci- Biasa di Last minute Last masih minute. bisa. Kalau di Indonesia kan udah mau dekat ujung baru di situ. Tapi ini unik kan, Bang. Berbicara PDI itu spesialis last minute, Iya. detik-detik terakhir, Iya. kan begitu. Iya. Tapi hari ini ketika Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, itu sepertinya enggak. Iya. Sangat jarang sekali Bu Mega mengumumkan, biasa di detik-detik terakhir gitu kan. Ketika ada orang lain yang belum mengumumkan, Ya, biasanya Bu Mega belum. Gitu. belum. Nah, ini Biasanya menahan, kemudian nggak tertebak begitu. apa semacam apa Bang? Apa, supaya tidak kehilangan momentum gitu Bang? Ada nggak arah ke situ? Ya, Ibu Ketua Umum kan sudah cukup matang lah di politik iya. Indonesia ya. Dari zaman Orde Baru, reformasi sekarang. Sangat Jadi berpengalaman. ya beliau sangat pengalaman lah. Beliau mungkin punya strategi-strategi sendiri yang ini yang mau beliau mainkan untuk pertarungan ini, karena kok setiap periode strateginya sama kan kebaca. Iya, betul. Iya. Iya. Ya, bicara soal strategi nih Bang, itu tadi yang menarik belakangan ini kan sosoknya Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Iya. Jadi ada orang bilang nih Pak Jokowi ini seperti main catur gitu, seperti sedang bermain catur kan, dan langkah-langkahnya itu nggak tertebak. Ini ada yang bilang malah kawanku dia, kalau Pak Jokowi ini kayaknya gabungan Magnus Carlsen sama Garry Kasparov gitu. Dia melangkah kemari, nggak tahu kita tujuannya kemana katanya. Nah, seperti sekarang lah kan. Kemarin juga ya toh? Oh iya, sekarang kemana ya? Kita nggak tahu nih Pak Jokowi ini apakah masih bersama PDI atau enggak nih? Bang Robi yang bisa menjawab nih sebagai orang dalam kan? Enggak Kita lah. nggak tahu nih. Yang bisa jawab Pak Jokowi sendiri dong. Bukan saya lah. Nggak dapat ini Bang? Enggak, Dapat bisikan-bisikan. Oh, Enggak. Pak Jokowi udah nggak di sini, mana tahu. Nah kalau dari sisi berita-berita tekno agak perang dingin lah begitu kan toh. Ya. Diisyaratkan. Ya nggak tahu juga kita. Kadang-kadang media juga suka Iya. besar-besarkan. Media kan, suka kan manas-manasin gitu, kan media. Suka besar-besarkan. Iya, biar seru kan. Gitu, atau nggak tahu aja kita media. Iya. Ya, salah permainan media kan. Kalau nggak dilagasikin nggak seru juga dia. Padahal nggak seru ya. Padahal antara Pak Jokowi sama Bu Mega mungkin adem-adem aja di belakang kan. Fine-fine aja Fine-fine kan. aja. Rakernas masih hadir, Pak. Masih datang, Pak, Dan Bapak itu ya? masih Rakernas yang tanggal 28 kemarin di Jakarta. Masih hadir. Masih kader berarti. Iya. Tapi kan Bang, ada merah pekat, ada merah merah jambu. Istilah begitu kan. Kalau kita melihat bahwasannya merah satu lagi menganggap kami sudah berikan dukungan nih ke capres tapi nggak diterge gitu. Kok menurut Abang gimana Bang? Kemudian dibilang apa sombong itu
Yang satu lagi itu Saya gimana? rasa kalau berpolitik nggak perlu baperan lah. Baperan, ya. Ya kita sampai dibawa perasaan berpolitik itu memang harus siap segalanya. Ya secara etika memang yang punya kader belum mencalonkan kan. Sementara kita kan bisa mencalonkan sendiri. Kita nggak perlu orang lain mencalonkan kader kita. PD Perjuangan kan dia punya ini kan, punya tiket, gold tiket kan, nggak harus tergantung dengan partai yang lain-lain kan. Katanya sendiri pun bisa. Iya, hanya masalah etika saja itu mungkin kalau saya bilang. Etika politiknya. Etika tuh. Etika ya. Politik nggak boleh baper. Janganlah. Kalau baper itu ini dulu dukung si ini ya kan. Sekarang kok nggak didukung lagi ya itu kan wajar juga kayak gitu. Bang, kita balik ke ini loh Bang. Aku masih agak penasaran nih soal kota Medan nih dan Sumut lah. Ini kan 2024 ini selain Pilpres, Pileg, kan ada juga pilkada nih Bang. Serentak ya. Serentak nih, ada pilkada Medan, ada pilkada Sumut, ya kan? Pilkada Medan tadi udah abang jawab lah ya. Kalau pilkada Sumut gimana? Ya, kalau seperti kami masih fokus untuk pemilu ya, belum terpikir untuk pilkada itu. Yang di depan mata ini kan pemilu pilpres ya. Itu yang masih kita fokusnya ke situ dulu. Nanti setelah itu mungkin nanti kan bergerak lagi dinamika itu kan. Siapa calon-calonnya yang nanti kan kelihatan. Sejauh ini belum ada Bang? Sejauh ini belum, karena kan thresholdnya kan tergantung pemilu. Oh ya. Hasil pemilu kita di 2024 ini. Oh itu? Iya, bukan. Threshold hasil pemilu ini untuk pilkada itu. Jadi kan petanya belum terbentuk kan. Tapi dari sosok-sosok yang sudah mulai muncul sekarang menurut abang? Ya kalau kita lihat kan. Pak Bobi tadi satu. Yang mungkin juga punya ini kan. Ya. Ya Pak Edi mungkin sebagai incumbent. Pak Ijek juga sebagai incumbent wakil gubernur. Ya mungkin nanti ada muncul lagi putra-putra terbaik Sumatera Utara yang dari Jakarta. Bisa aja kan. Didukung oleh partai politik. Berarti PDI belum konsen ke situ lah. Kita ya? belum. Kita masih fokusnya ke pemilu dan pilpres. Oke. Bang. Yeah. PDI kan 2 kali menang di pemilu. Di Kota Medan juga, kalau kita berbicara Kota Medan, PDI DPC PDI Kota Medan menang 2 kali juga. Nah, ini kan digaungkan hat-trick 3 kali. Sebagai pengurus, sekretaris, langkah apa yang harus abang lakukan, yang ingin abang lakukan, perintah apa yang ingin abang sampaikan ke pihak anak ranting sampai pihak paling bawah untuk memenangkan PDI di pemilu 2024 ini? Pertama itu masalah saksi ya, kita sudah perintahkan ke seluruh jajaran sampai ke anak itu mempersiapkan saksi di setiap TPS yang ada. Saksi. Ya. Karena kan saksi ini sebagai perwakilan partai supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian caleg yang sudah kita persiapkan sebanyak 50 orang ini, kan caleg kita juga 50 orang ini, satu Kota Medan kan. Ini semua kita suruh turun ke bawah untuk menyapa masyarakat, mengambil simpati masyarakat, supaya nanti kita bisa mendapat hasil yang maksimal sehingga bisa menang untuk yang ketiga kali hat-trick ya di Kota Medan. Itulah strategi yang sudah kita lakukan. Bang Robi juga hat-trick nanti. Insya Allah kalau memang nanti insya Allah. Kalau di dewannya sendiri nanti gimana Bang? Abang ada keinginan untuk jadi katakanlah ketua gitu? Ya kalau kami nanti tetap keputusan dari DPP. Ya, pusat kami di PD Perjuangan itu sudah terbiasa semua itu tegak lurus. Apa yang diputuskan DPP itu satu napas sampai ke bawah. Oke. Bang, tadi kan abang membahas UHC, membahas KTP, KK gitu kan, tentang pelayanan publik lah abang membahas. Abang tadi membahas
posko begitu. Bisa nggak Bang, kalau misalkan seandainya orang perlu ini di dapil Abang atau masyarakat sekitar yang Abang itu datangnya gimana ke posko, ngurusnya seperti apa, mekanismenya apa di posko Abang itu, dan bukanya sampai dari jam berapa sampai jam berapa begitu, bisa dijelasin Bang kira-kira? Oh iya, jadi memang posko kita ada di Jalan Laboratorium depan Podomoro ya. Kita buka posko mulai dari jam 10 sampai dengan jam 6 sore. Itu silakan masyarakat yang mungkin punya masalah, misalnya kendala-kendala mengenai UHC, BPJS, yang UHC, ataupun masalah administrasi penduduk, ataupun persoalan yang menyangkut di pemerintah Kota Medan, kita bisa fasilitasi dengan gratis. Kita punya tim di sekretariat untuk mengurusi itu. Dalam sehari ada berapa masyarakat yang bisa datang ke situ Bang? Ya relatif itu ya, kadang-kadang kalau yang sudah kita jalani ada 10 kadang-kadang, ya, bisa kadang-kadang di atas itu, bisa kadang-kadang nanti di bawah itu. Tapi setiap hari ada aja ya. Setiap hari ada aja. Iya. Jadi Abang sudah menyediakan tempat untuk membantu masyarakat begitu? Sudah untuk sebagai ya. Bang, kalau yang di luar tempat Abang bisa nggak datang situ? Kayak aku misalnya, kira-kira Nggak ada masalah. kan? Nggak ada Nanti masalah. aku mau berobat, aku sodorkanlah KTP ku, nggak bisa nih katanya. Ngadu aku ke Abang, boleh? Boleh. Karena kan kita di Kota Medan. Iya. Jadi pokoknya nggak harus dekat-dekat rumah siapa Enggak, masyarakat ya. datang bisa ya? Secara kemanusiaan kan namanya, kita sesama manusia kan saling membantu. Ada nggak Bang nomor poskonya gitu, nomor handphone penjaga posko, semuanya biar bisa Ada. menelepon gitu. Ada nomor kontaknya, ada semua. Alamatnya itu tadi di depan Podomoro itu Jalan Laboratorium. Guru Patimpus ya. Guru Patimpus. Nanti boleh ku tempelkan sini. Kalau ada nanti minta Bang, biar ku tempel di sini. Iya. Biar ini juga kan tuh, biar orang tahu kan. Orang tahu. Terkadang kan ngurus administrasi ini ribet kan Bang ya. Jadi memang perlulah bantuan-bantuan dari dari anggota dewan kayak Bang Robi ini yang memang udah dari bawah begitu. Silakan, kita welcome kok, terbuka untuk masyarakat. By the way, udah aku kasih waktu gitu panjang nggak dapat juga kok. Adalah penting laku ini tuh untuk apa ini? Untuk Nyerah, melanjutkan ini udah diseka ini. Nyerah? Nyerahlah udah. Atuk lah sama Bang Robi nih, Bang Robi yang bisa mungkin ngelawan Atuk ini. Oh, ini percaturan ini. Nah, sekarang Atuk di sini. Kalau Abang ini apa ya? Aku agak ngeri-ngeri sedap nih. Sekarang Kalau ini kan politik nih ya. Catur ini kan politik. Catur politik. identik politik ya. Iya. Nah, Atuk di sini. Udah Atuk nyelamatkan diri, Bang Robi yang nyerang Atuk. Nah, gitulah ceritanya. Aku kan tadi di sini. Udah Berarti nggak aku di sini. Aduh. Pindah, Mbak. Ini kan politik nih. Catur ini kan diibaratkan politik. Cuma politiknya di atas papan. Oh Ya kan? iya. Kalau Bang Robi kan udah politik betul Iya, lah. Sejak jadi Kepling tahun berapa? Tahun berapa sih Bang? Tahun 94. Iya. Aku baru kayak gini, tapi aku coba lah ya. Kau tengok nih Jet, ini jalannya Anatoly Karpov nih kayak gini. Itu seka nih ya. Udah seka. Cuman ya. Maju lah Bang Robi. Iya. Jalan sini. Iya. Oh, itu jalannya. Nah. Iya. Oke.